suami yang kerja, dia nanggung dosa. Ibu tenang-tenang saja di rumah, Bu. Tapi kok kata Nabi banyakkan perempuan di neraka, Ustaz? Itu Mas Bulo. Di situ masalah buat lo. Kenapa bisa begitu gitu loh? Lawang memang harusnya santai di rumah, laki ini kan subhanallah ya. Antum jangan tenang-tenang aja, Pak. Ya, ini nanggung dosa orang sebelah kita. Kita yang banting tulang berangkat pagi bareng kang sayur, pulang malam bareng kampret tiap hari gitu. Kita yang capek sepatu banyakan dia, betul. Kita yang capek sendal banyakan dia. Kita yang capek cuma butuh sampo, sabun sama odol. No, lihat botol dia banyak di kamar mandi, betul. Ya tapi memang itu kenyataan. Makanya berilmulah sebelum beramal supaya nggak terjebak dalam kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama pernah menjelaskan tentang penyebab awal sebuah kesalahan. Jadi orang sebelum berbuat dosa itu ada penyebabnya. Coba kita bahas. Karena kita takut terjebak dalam penyesalan nih. Kata ulama, ada 3 awal berbagai kesalahan yang berujung kepada dosa. Yang pertama, yakni sombong. Kita tahu ini yang membuat iblis ya dilaknat oleh Allah karena kesombongan. Karena merasa mampu, merasa punya. Sementara sombong itu sifat Allah, al-mutakabbir. Allah maha sombong, wajar, Allah sang pencipta. Kalau makhluk nggak boleh ada yang disombongin. Lawang ketitipan kok sombong gitu ya. Hati-hati dengan sifat sombong. Ini awal dari sebuah kesalahan. Makanya kita kalau udah mulai sombong nih, buru-buru istighfar. Kita yang tahu, sombong itu bukan baju bagus, mobil bagus, rumah bagus, bukan. Walaupun rumor di mulut kita ini kalau sombong itu, wih gila mobil baru, sombong gitu ya. Yang punya mobil, gue sombong apa sih lah? Wih sendal baru, sombong, sepatu baru, sombong. Kita kan begitu ya. Zaman sekolah kan gitu, sepatu baru dinyekin sombong, sampai dekil. Orang suka sombong itu batrul haq wa ghumtun nas. Kata Nabi, sombong itu batrul haq, tahu hukum nggak dipakai, wa ghumtun nas, diremehkan manusia itu sombong. Ya, jadi sombong bukan rumah bagus, mobil bagus, baju pakai, sendal sepatu bagus, bukan. Itu mah kembali kepada pemiliknya. Kalau memang perlu seperti itu nggak apa-apa. Ya makanya ada ulama yang terkenal penulis buku Bulughul Maram. Siapa namanya? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya kalau suka baca buku Bulughul Maram tuh ya, fikihnya orang Indonesia tuh. Bulughul Maram, ulama Ibnu Hajar, orang-orang Syafi'iyah ini. Dia juga ada sarannya Subulus Salam tuh. Di zaman Ibnu Hajar ya, itu dia punya kereta kuda karena belum ada mobil motor saat itu. Kereta kudanya mewah. Raja pun iri karena nggak sebagus punya Ibnu Hajar. Padahal dia orang alim, ulama besar di zamannya. Orang mengatakan sombong, dijelaskan maksudnya ini kebutuhan bukan sombong. Jangan sampai orang Islam diidentikan dengan kemiskinan. Nabi kita kaya. Nabi kita kayanya orang, cuma sederhana. Kalau ada orang bodoh bilang Nabi itu miskin, makanya nikah sama janda kaya. Ini orang nggak belajar. Dari mana Nabi miskin? Nabi nikah sama perempuan lebih tua 15 tahun bukan karena pengen cari hartanya Khadijah, bukan. Maharnya Rasul itu 200 onta. 14 abad yang lalu 200 onta. Uang sekarangnya 2,5 miliar. 2,5 14 abad yang lalu gede apa kecil? Jangan bilang miskin, Nabi cuma qasdu, mendidik umatnya untuk sederhana. Al-qasdu fil fakri wal ghina. Kaya nggak mentereng, miskin nggak kelihatan, itu yang Nabi contohin. Karena mengecoh. Ya, mengecoh. Bahkan diasyariatkan dalam agama kita, laki aja jangan kelihatan tua, Pak. Ya, hina, warnai janggut, selain warna hitam. Nggak boleh kelihatan lemah di hadapan musuh. Orang Islam mesti kuat. Mereka kulkasnya di luar, kita kan di dalam rumah, dia di luar.
Silakan yang mau ngambil air sebanyak-banyak, kita Masya Allah udah di rumah dikunci lagi. Nah, kita agak susah. Padahal kalau bicara tambang di negeri kita, wow ya, bukan cuma minyak bumi, ada minyak kelapa, minyak sawit, ada minyak macam-macam di kita. Harusnya lebih kaya gitu. Coba mungkin keberkahan yang mesti kita gali lagi nih supaya didatangi sama Allah gitu. Hati-hati, itu yang pertama, sombong. Yang kedua, rakus. Rakus ini apa? Khirs. Al-khirs dalam kebaikan boleh. Ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, ada syariat. Yang rakus kalau berbuat baik boleh. Tapi kalau rakus diterjemahkan kayak monyet yang semua pengen dipegang, tangan megang, kaki megang, mulut gigit gitu ya, itu nggak diperbolehkan. Di Islam nggak diperbolehkan ya. Supaya setiap orang ini tahu bahwa apapun yang dilakukan seperti yang diinginkan dalam syariat, Allah menginginkan yang terbaik buat orang-orang yang seperti itu gitu loh. Masya Allah. Taib. Kemudian yang ketiga, iri, hasad. Ini sifat yang dalam Islam ini kita disuruh betul-betul meninggalkan. Karena tidak ada kebaikan pada sifat iri. Tidak ada kebaikan pada sifat iri. Karena Allah menginginkan manusia ini nggak perlu ngiri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Allah telah berikan mikdar. Allah telah berikan ukuran yang berbeda. Jangan sampai kita beranggapan yang baik buat orang baik buat kita. Belum tentu kalau urusan dunia. Ya, karena Allah telah takdirkan. Yang mesti kita biasakan, hiduplah bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, ku tambah. La in syakartum la azidannakum. Kamu cuma disuruh bersyukur. Karena dengan bersyukur ada penyebab akumulasi. Ya. Begitu pula kalau kau sabar, itu pintu kebersamaan dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Makanya kalau sahabat-sahabat Nabi dulu, mereka nggak bicara kalah menang tadi. Gagal sukses bukan, sakit sembuh bukan. Kalau orang beriman sudah, kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khairan lahu. Orang beriman ini menakjubkan, kata Nabi. Apapun yang dirasa kalau imannya bagus, baik. Dia merasakan kesenangan, dia bersyukur, syukur baik. Dia merasakan kesulitan, kemudian dia bersabar, sabar pun baik. Dan ini nggak dimiliki kecuali hanya pada diri orang beriman. Ajaban li amril mu'min. Begitu bahasa Rasul. Orang beriman nggak pernah takut. Ya, tawakalnya tinggi. Level perempuan di zaman dulu, Bu, ya ukurannya tuh Siti Hajar. Bininya siapa itu? Nabi Ibrahim. Orang-orang dulu tuh kalau suaminya bilang kamu ikut bawa anak, ikut, nggak nanya mau kemana, ikut aja udah. Dibawa ke Mekah, ditinggal, baru nanya kenapa ditinggal, nggak dijawab. Tuhan yang nyuruh, iya deh. Kalau Allah yang nyuruh nggak bakal bahaya. Karena yang dia tahu konsekuensi berumah tangga nurut. Gimana mau nurut, Tat? Oh, lakinya begitu, lalu pilih gitu loh. Emang nggak ada ta'aruf? Cari tahu, tak kenal maka ta'aruf. Dicari tahu supaya gampang patuh. Karena yang paling gampang buat perempuan tuh patuh sama suami. Ya kan? Tadi katakan idza sholatil mar'ah khamsaha wa shamat sahraha wa hafazat farjaha wa atwat zaujaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabi syi'ti. Seringnya ibu-ibu ada dengar gini kan? Perempuan tuh digampangin dengan 4 keutamaan. Asal jaga sholat yang 5 waktu, nggak usah bilang qobliyah ba'diyah rawatib nafilah, nggak usah, 5 waktu jaga. Ya, kemudian bayar puasa Ramadan sempurnain. Kemudian tutup aurat, patuh sama suami, suruh masuk dari semua pintu surga. Enteng sudah. Deh, suami yang kerja dia nanggung dosa, ibu tenang-tenang saja di rumah, Bu. Tapi kok kata Nabi banyakkan perempuan di neraka, Ustaz? Itu Mas Buloh. Di situ masalah buat lo. Kenapa bisa begitu gitu loh? Lawang memang harusnya santai di rumah, laki ini kan subhanallah ya. Antum jangan tenang-tenang aja, Pak. Ya, ini nanggung dosa orang sebelah kita. Kita yang banting tulang berangkat pagi bareng kang sayur, pulang malam bareng kampret tiap hari gitu.
Kita yang capek sepatu banyakan dia, betul. Kita yang capek sendal banyakan dia. Kita yang capek cuma butuh sampo, sabun sama odol. No, dia botol dia banyak di kamar mandi, betul. Ya tapi memang itu kenyataan. Makanya berilmulah sebelum beramal supaya nggak terjebak dalam kesalahan. Ini dunia, ini ujiannya begitu. Ya. Makanya belajar qanaah, belajar nerima, ya, belajar benci dan cinta karena Allah. Jadi kalau ukurannya memang nggak ganggu ibadah, ya bahkan makin khusyuk, walaupun banyak isu yang masuk ke telinga, jangan gampang diterima. Ukurannya ibu, ada yang kasak kusuk tentang anak kita, tentang pasangan kita, jangan gampang dipercaya, tabayun dulu. Karena sampai saat ini Allah nggak rusak agama kita. Mungkin buat dia dengan dia ada kerusakan, tapi kan mereka dengan kita nggak ada masalah, gitu ya. Kita jangan suka terprovokasi dengan hal-hal seperti itu. Oh anak kamu tuh gini, tapi ke rumah nggak ada masalah. Nah, dulu mungkin ada sebab lain, sehingga cari dulu tabayun. Jangan gampang terwarnai oleh informasi yang ada. 3 tuh awalnya ya. Kemudian ketiga hal tersebut dimiliki oleh manusia, maka akan terbukalah pintu dosa. Nah, sementara dosa oleh ulama itu dibagi menjadi 4. Bentuk dosa. Dosa dibagi menjadi 4. Ini mesti tahu level-level dosa. Jangan pukul rata dosa aja. Dosa yang pertama namanya dosa mulkiyah. Dosa mulkiyah ini adalah dosa di mana sikap seorang hamba melakukan segala hal yang sebenarnya ini merupakan hak rububiyahnya Allah. Jadi dosa mulkiyah ini sebenarnya dosa yang dikerjain sama orang karena dia punya kekuasaan. Sebenarnya ini hak Allah, kekuasaan. Sehingga orang yang punya kekuasaan akan kemungkinan dia berdosa dengan dosa sombong karena merasa berkuasa. Ya, tuh. Jadi orang kalau udah berkuasa kayak paling gede, padahal kekuasaan nggak menambah tinggi badan dia. Kekuasaan nggak menambah jumlah bilangan angka usia. Saya suka bercanda kalau sama biker nih, kadang-kadang orang-orang pendek naik moge kayak tinggi, nggak ngefek, saya bilang. Tetap turun pendek lagi gitu loh. Apa yang mau disombongin? Makanya itu motor cuma alat bantu sampai ke tujuan, bukan buat sombong-sombongan. Di kita nih alat bantu sombong. Nggak usah punya motor, punya kaos aja sombong gitu. Nggak paham orang kita. Lawang itu kendaraan dari awal dibuat untuk sampai ke sebuah tujuan. Cuma karena memang persaingan nilai menjadi kolektor kita. Berubahlah fungsi kendaraan menjadi koleksi yang naik investasinya gitu loh. Itu yang terjadi. Akhirnya sombong. Kemudian yang lainnya apa nih? Merasa besar. Orang kalau sudah punya mulkiyah, punya kekuasaan, akan merasa besar. Pokoknya sehingga dia beranggapan bahwa kita kalau kita diumpamakan tiger, kita nggak bisa berteman sama selain tiger gitu loh. Karena yang lain tuh mangsa kita, merasa eksklusif. Ini penyakit dosa yang kedua nih. Kemudian sifat memaksa, pengennya didengar, bukan mendengar. Orang kalau sudah sukses, ini yang terjadi. Bodohnya orang kita menganggap orang kaya tuh udah bener aja. Sehingga kalau datang Ramadan, bantuan dia kayak turun dari langit langsung dari Tuhan. Kita nggak cross check, jangan-jangan money laundry. Kita nggak cross check, jangan-jangan nih orang memang sedang mencari followers atau apalah. Ya hati-hati, jangan gampang menerima bantuan orang-orang yang kita nggak tahu dari mana hasilnya. Karena yang namanya syubhat sama ulama dijauhkan, walaupun sifatnya boleh. Apalagi kalau mutlak haram nggak diperbolehkan. Cuma karena memang orang punya kekuasaan, udah bener aja, kata ulama gitu. Kemudian merasa tinggi. Merasa tinggi itu ya pengennya nggak disamakan dengan yang bawah. Makanya Umar mempertontonkan kelasnya Khalid. Ketika diganti oleh Abu Ubaidah tadi, jenderal bintang 4 dengan kopral nih. Kemudian dia jadi prajurit, Abu Ubaidah jadi panglima. Itu pasukan di bawah mencibir habis. Banyak cerita tentang Khalid nih.
Kata pasukan di bawah, emang enak jenderal jadi pasukan gitu loh. Kata Khalid, jangan berkata seperti itu, kesempatan nih. Waktu aku jadi panglima kan susah ngobrol, susah nanya. Sekarang aku jadi rakyat seperti kalian prajurit, tanya kenapa Khalid nggak pernah kalah. Jadi Khalid nggak masalah. Bahkan dia yang mengejar Heraklius itu. Itu lembahnya dalam sekali. Dia putar kudanya 12 hari tidak berhenti dia memicu. Dia pacu kudanya itu. Gemeter orang-orang Romawi. Sampai di situ ada perkataan dari Heraklius, ini yang jarang diabadikan sama dunia. Kata Heraklius, selamat tinggal Surya. Selamat tinggal tanah mulia. Saya tidak akan pernah menginjakkan lagi negeri ini karena rasa malu saya cuma tertinggal di sini. Dunia tuh menutupi itu, tertulis kata-kata itu. Pasukan besar dengan jumlah yang besar kalah dengan orang-orang yang sedikit, yang jumlahnya pun sedikit, fisiknya pun nggak besar. Subhanallah. Merasa tinggi, merasa sombong. Khalid tidak. Mereka yang mereka tahu hidup ini berjuang, hidup ini bergerak, nggak diam. Kalau dulu mungkin ucapan dan raga, kalau sekarang mungkin sekedar ucapan raga enggak, yang penting terus berbuat baik. Tetap jadi orang baik dimanapun kita berada. Orang-orang mulkiyah ini merasa tinggi. Menjadikan orang lain sebagai hamba. Itu yang pertama yang mulkiyah. Kemudian yang kedua, dosa syaitania. Dosa syaitania ini adalah dosa yang menyerupai perbuatan syaitan. Jadi kalau tadi kekuasaan membuat dia berdosa, ini sifat-sifat syaitonia dalam diri manusia. Ya, karena nanti ada perbuatan manusia yang setan aja nggak berani ngerjain, tapi manusia bisa ngerjain. Ya, Masya Allah. Jadi ketika masuk bulan Ramadan banyak cerita tentang setan diikat, dan ternyata dosa tetap berjalan. Orang suka bilang katanya setan diikat, ada yang kelepas, gitu loh. Ditunjuk orang yang bikin dosa. Ya memang setan dua golongan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu dua, minal jin, minan nas. Ada golongan jin, golongan manusia. Kalau golongan jin gak kelihatan. Kalau golongan manusia no dia no. Itu ya kelihatan tuh. Nah ini sifat setonia ini kata ulama seperti hasad iri. Itu setan tuh tukang iri, Masya Allah. Ya, sampai ada satu hikayat ulama menjelaskan tentang Raja Setan. Bagus. Yang lain, saya sudah membuat manusia berbuat kufur, cakep. Tapi belum seberapa nih. Sehingga yang ditunggu sama iblis ini ada dosa yang tinggi selain syirik. Datanglah setan berikutnya. Saya telah berusaha untuk memecah belah hubungan suami istri seseorang. Dan itu iblis sangat suka. Level dosa tertinggi setelah syirik, orang yang berusaha untuk memecah belah hubungan suami istri orang lain. Sekarang banyak sekali. Orang berkoalisi untuk menimbulkan kerusakan pada rumah tangga seseorang. Itu setan paling suka karena dosa tertinggi sebelum syirik. Masya Allah, hati-hati nih. Ya, ini setan sangat-sangat suka karakter mereka itu dipraktekkan sama manusia. Karena kan sosial media sekarang kan waduh ya, kita sampai lupa orang Islam nggak boleh dighibah, orang Islam nggak boleh difitnah. Tapi sosial media ini mengangkat aib-aib orang lain. Tugas netizen ini untuk menimbulkan keributan di sosmed. Nah, kita terpancing, terwarnai, akhirnya timbullah kerusakan di antara kita, ulah tingkah laku mereka. Itu sifat syaitonia. Sifat zolim, berbuat curang, menipu, berbuat makar, mendorong orang lain melakukan kemaksiatan, melarang orang lain melakukan ketaatan, berbuat bid'ah. Itu sifat syaitonia. Sifat-sifat syaitonia. Dan kalau manusia sudah melakukan itu, ketika akal nggak berfungsi, setan. Jadilah dia setan berbentuk manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas tadi. Yang kerjaannya bikin was-was di dada manusia, dua golongan, golongan jin dan golongan manusia. Yang ketiga, yakni dosa sabu'iyah. Sabu'iyah ini maksudnya
dosa yang terwujud di dalam perbuatan. Jadi pada setiap aktivitas ada subu'iyah. Apa di situ contohnya? Seperti orang berbuat sesuatu kemudian dengan cara memusuhi, menyakiti, menzolimi. Ya pokoknya kita bisa sukses. Yang penting kita mesti jatuhin dia dulu nih, rusak dia dulu nih. Ya ada ada usaha-usaha untuk menjatuhkan usaha orang. Nah kayak hari gini nih, banyak orang bilang nih ada anak-anak kecil nih Ustaz kena diabetes, kena kanker, tuh gara-gara makanan di supermarket. Itu nggak sportif itu. Ya suruh bertobat yang ngomong kayak gitu itu. Itu yang dagang itu ada depkesnya loh. Dan dia tulis kalorinya, gulanya apa dia tulis. Ya dia juga nggak berharap orang membeli itu. Tapi kalau memang kita sudah punya penyakit jangan dikonsumsi. Jangan pukul rata sehingga orang takut mengkonsumsi produk itu. MUI bilang halal kok. DPKS juga ada. Salahnya di mana? Salahnya kita nggak ngerti kalau itu nggak boleh diminum. Karena kita sudah nggak layak minum. Tapi kalau kita bergerak minum gula banyak pun nggak masalah. Ya kalau kerjaan yang ngendon di tempat diem aja, udah kayak sendok sop di pojokan gitu. Terus minumnya gula mulu, ya diabetes. Jangan salahin produk. Ya ini kita nih kadang-kadang nggak sportif, bisnisnya kayak begitu, saling menjatuhkan. Ya itu nggak bagus. Ya udah ada aturan mainnya. Nah itu pun subu'iyah. Kita pengen menjadi orang yang sukses, tapi menimbulkan kerusakan pada diri orang lain. Oh itu paling nggak boleh, paling nggak diperbolehkan dalam agama. Sportif lah. Kadang-kadang kita kalah sama orang kafir, buka usaha di toko yang sama sederet, produknya sama. Karena rezeki nggak ketuker. Ya, kenapa kita mesti khawatir ngelihat teman buka usaha di tempat usaha yang dekat kita usaha? Nggak ada masalah, rezeki nggak ketuker. Saya pernah kalau di daerah Banyumas sana tuh ada Goa Lowo ya, Goa Lowo. Itu pernah ada ke sana itu. Saya ngeliat tuh kalau malam tuh kelelawar keluar dari goa tersebut tuh pakai dibilang goa lowo, goa kelelawar itu jutaan kali itu. Dan ketika pagi balik nggak ada yang salah tempat, gitu loh. Padahal jutaan bareng masuk dan mereka nggak punya mata, pakai penciuman kan, pakai suara ultrasonik itu, nggak pernah salah anak di situ. Hikmahnya kalau kita ngelihat ini kan ayat-ayat yang tersirat kan, Allahu Akbar bener ya. Lihat cara Allah tuh, lihat. Rezeki nggak pernah ketukar. Kenapa kita mesti punya rasa khawatir dengan manusia? Aduh saat saya stres, saya ditipu orang, saat dia lupa rezeki nggak ketukar. Ya mungkin Allah cuma pengen suruh kamu sabar. Rezeki kamu telah ditentukan. Ini orang nipu kamu, tenang. Allah ganti dari yang lain. Tapi kapan? Itu suuzon sama Tuhan. Kalau sudah suuzon, inna ba'da zonni ismun, keburukan yang kau rasa. Mana tahu Allah cuma pengen kamu menangis di atas sejadah kamu. Mana tahu Allah cuma pengen kamu datang ke orang tua kamu minta didoain. Mana kamu tahu Allah cuma pengen dengan gagalnya kamu ditipu orang, suruh dekat ke masjid, dekat sama orang-orang soleh. Mana kita tahu? Keberuntungan sama orang soleh. Oh, rugi kalau kita nggak berteman sama orang soleh, nyesel nanti. Itu kalau yang pensarah di gua Kahfi, Ashabul Kahfi itu dijelaskan bahwa kita nggak ngebahas jumlah orang yang tidur di dalam gua ini, tapi lebih menekankan kepada lihatlah kalau berteman sama orang soleh, jangankan manusia, anjing pun bisa masuk surga. Hikmahnya dalam ya. Lihat, kalau sudah yang namanya berteman sama orang soleh, anjing pun bisa masuk surga, apalagi kita manusia. Ayo jangan menyesal. Nanti ketika kita diwafatkan sama Allah, kita bakal bangkit sama orang yang kita suka. Yang kita suka orang soleh bukan. Orang laki boleh senang sama pemain bola, tapi cintanya sama sahabat, cintanya sama Rasul. Jangan cinta kepada pemain bola lebih cinta dibanding cinta kepada para sahabat. Bangkitnya para pemain bola, orang-orang kafir. Yusaru yaumal qiyamah. Ya akan dibangkitkan pada hari kiamat, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dibangkitkan dengan orang yang kamu cinta. Jangan meletakkan cinta bukan pada tempatnya. Kalau sekedar salut, respect, karena rajinnya mereka berlatih jadi orang hebat, bolehlah. Simpulkan dari biografi seseorang boleh. Tapi kalau mencintai, ingat,
cinta Islam ini sampai ke surga. Jangan sampai salah meletakkan rasa cinta. Karena anta ma'amman ahbabta. Kau akan dibangkitkan bersama orang yang kau cinta nantinya. Jangan salah-salah paham itu ya. Kemudian sampai menimbulkan permusuhan, kemarahan, pembunuhan, bahkan merampas hak orang lain, itu dosa sabu'iyah. Entah kita di mana nih. Dan yang keempat yakni dosa bahimiyah. Dosa bahimiyah. Dosa bahimiyah ini dosa yang urusannya perut sama kemaluan. Ya, saking hobinya makan, wisata kuliner, sampai tengah malam masih hunting makanan. Gara-gara makan malam, subuh bareng duha. Wisata kuliner, muter tempat makan mana yang dia nggak tahu. Kerjaannya muter nih urusan perut nih. Ya, karena dia punya uang ya boleh-boleh aja, nggak bisa disalahin. Lu makan mulu ya terserah gitu dia bilang. Iya juga, cuman anak kesian aja gara-gara antum makan di waktu yang nggak tepat, ada kewajiban yang terbengkalai. Urusan kemaluan begitu. Ya pokoknya hunting perempuan kalau laki, perempuan nyari laki agak beres-beres gitu loh. Apa sih yang dibutuhin? Ya, Islam menawarkan laki dengan perempuan, perempuan dengan laki, tujuannya cuma satu. Fa inni mukatsiru bikumul umam yaumal qiyamah. Aku ingin kamu berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Perempuan nikah, laki nikah. Kalau sudah menikah tujuannya cuma satu, memperbanyak umat. Bukan yuridul afaf, bukan tidak berzina. Tidak berzina pernikahan itu dampak positif pernikahan. Bukan tujuan nikah. Kalau tujuan nikah memperbanyak umat. Memperbanyak umat. Bisa gak nikah dengan dia lahir umat Muhammad yang soleh? Bisa gak dengan dia dijaga umat Muhammad ini madrasah? Kalau bisa nikah. Kalau cuma pelampias syahwat, ini muskilah. Anak nikah supaya gak zina. Ya banyak orang berumah tangga selingkuh zina. Bahkan bukan cuma laki. Teman-teman di KUA menjelaskan 80% terjadinya perceraian ini kasusnya perselingkuhan. Dan yang paling banyak perempuan bukan laki. Subhanallah. Geleng pala, loh kok kebalik? Kan tuduhannya pada laki-laki. Karena lemahnya hati perempuan. Laki-laki mesti paham. Jadi lemahnya hati perempuan. Kalau kita laki-laki ini punya aktivitas. Perempuan tidak stay di rumah. Dan itu susah sekali untuk bisa menjaga. Karena kita cuma menganggap rumah itu tempat yang gak boleh orang lain masuk. Ada rumah lain yang di tangan. Apa? Sosial media. Sosial media ini kayak rumah buat kita. Sekarang setiap orang bisa masuk ke rumah kita di sosial media. Fitnah. Hari gini calon mantu kita nggak usah datang ke kamar anak perempuan kita untuk lihat wallpaper. Cukup lihat vlognya. Apa yang dia buat dalam video pendek gampang sekali. Hari gini maling nggak perlu nanya atau berkoalisi dengan mbak di rumah kita. Karena kita gemar untuk memberitahu kondisi rumah kita. Galak pintu baru, hordeng baru, ini baru. Kata teman-teman di KPK asik nih ngecek yang begini enak nih gitu ya. Gara-gara bininya ngupload semua barang, lakinya ketangkep habis itu korupsi ini tahuan nih. ini kayak gini jangan dianggap remeh loh. Ya kenapa? Karena kita nggak tahu begitu itu kan menimbulkan keburukan yang banyak. Ya ima jadi dipandang sombong atau membuat orang hasut atau menginspirasi orang untuk berbuat dosa dan maksiat. Cuma gara-gara urusan perut dan kemaluan. Ya dubillah wa na'udzubillah. Makanya mesti kita luruskan ya. Ya bukan disalahkan kalau besok ibu-ibu bapak masih mau ngevlog barang-barang di rumah. Kalau memang kita jual beli nggak ada masalah ya. Tapi kalau memang kita nggak ada kemaslahatan buat itu ya ngapain juga. Untungnya apa? Yang ada riya. Dan riya itu penyebab orang terhalang dari berjumpa dengan Allah di akhirat nanti. Apalagi kalau di dalamnya nanti ada anak-anak kita yang nggak layak dipandang oleh mata-mata yang bukan mahramnya. Ayo dong. Ya diingatkan jangan sampai nikmat yang Allah berikan mendatangkan keburukan yang berkepanjangan. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Surat An-Nisa ayat 123. Ketika Allah berfirman, "May ya'mal su'an yujza bihi."
Jadi dipastikan kalau keempat dosa tersebut diperbuat, kata Allah, may ya'mal su'an. Ya'mal itu mudhari, sifatnya continuous tense. Kapanpun, dimanapun, kalau dikerjain itu perbuatan su'an, dosa yang empat tadi, yuzzabihi, pasti kontan Allah balas. Nah, ciri khas balasan Tuhan apa? Sebelum di hari kiamat nanti, ma'isyatan donka. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَقَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Orang-orang yang begini, orang-orang yang nggak ingat Allah, dia cuma ketitipan. Apa yang dia mau sombongin? Kalau canda ulama sering bilang, lihat Kang parkir dong. Mobilnya banyak, motor banyak, kagak sombong, biasa aja. Diambil lagi tuh mobil motor, seneng. Dibayar. Kita tuh sama Kang parkir mirip. Cuma statusnya aja nggak ada bacaan Kang parkir di badan kita. Kang parkir mirip, cuma ketitipan. Emang ada orang Islam mah itu bawa STNK sama BPKB? Gak. Bawa sertifikat? Ya enggak. Ijazah piagam? Enggak. Cuma ketitipan. Yang nitipin cuma pengen jalanin. Dalam rezekimu itu ada rezeki orang lain. Nahnu narzukukum wa iyahum. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Begitu bahasa Allah. Kamu cuma ketitipan, dititipin jangan munyain. Kenapa? Karena Allah mengatakan may ya'mal su'an, kalau kamu munyain kamu berbuat dosa, yujza bihi, Allah bakal balas. Balasan yang paling nyata, ma'isatan donka tadi, hidupmu sempit. Rumah gede, pekarangan luas, serba penuh dengan fasilitas. Tetap ngayalnya villa di puncak, hotel di luar negeri, pengen ngayap. Ini sorga ditinggal mulu. Padahal ini rumah nggak layak tinggal, wong semuanya ada, cuma dia nggak betah. Jadi kayak kelomangan, apa kelomangan? Keong yang punya kaki itu. Bakal ditinggal batoknya nanti. Ya, repot dengan batok, akhirnya ditinggal tuh batok, repot dengan rumah. Wah, kita sibuk dengan modifikasi rumah, nggak beres-beres, beres-beres. Pas jadi meninggal, nasib. Yang melanjutkan nggak satu visi, jadi gedung tua akhirnya. Itu yang sering terjadi kan? Banyak rumah-rumah pengusaha di beberapa daerah jadi rumah tua karena anaknya nggak satu visi dan misi. Kalau orang yang prospektif itu akan melibatkan generasi berikutnya untuk tahu bahwa yang ku buat ini untuk kalian dia akan datang. Kayak orang tua nanam durian dari biji. Umur 80 nanam dari biji. Yang lewat ketawa geli. Ki, aki-aki, nanam apa ente? Durian dari biji. Dari biji. Ini kapan berbuahnya? 20 tahun lagi. Aki umur berapa sekarang? 85. Ini dia bereken. Pinjam handphone temen. Cepet 5 dong katanya. 105 dong umur. 105 apa yang boleh dimakan nanti? Begini, aneh nanam nih pohon bukan buat makan duren. Kali ada cucu aneh yang makan bilang alhamdulillah. Bilang subhanallah. Kutanam hari ini untuk dituai yang akan datang. Tuh ulama. Ulama gak ngerasain gedung-gedung bertingkat Sudirman Tamrin. Cuma ulama nitipin atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur untuk berkebangsaan yang bebas di alinea ketiga atau undang-undang dasar. Ingat, merdeka itu rahmat Allah. Tolong wahai penerus bangsa, jangan hilangkan rahmat Allah. Letakkan pada sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang Esa cuma Allah. Ini negeri tauhid. Jangan sampai penerusnya nggak ngerti. Ulama. Kita nggak nyangka ternyata. Kata Nabi, "Lau ta'lamu ma'alamu la dohiktum qalilan la bakaitum katsiran." Kalau kalian tahu yang aku ketahui, kata Rasul, kalian sedikit tertawa banyak menangis. Kenapa ya Rasulullah? Malaikat maut mendatangi badan anak Adam 11 kali dalam satu hari.
Berarti nyaris setiap 2 jam malaikat maut datang nengokin kita, nunggu perintah nyambut nyawa. Ya, kita tenang-tenang saja. Ya Allah, kalau diwafatkan saat itu berjumpa dengan Allah, innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Orang lagi sering dengar nih kalau sholat Jumat nih. Surat Al-Jumu'ah. Maut yang kalian menghindarinya akan mendatangi kalian. Ya, walaupun bersembunyi di balik gedung yang rapat, ya dalam benteng yang kokoh, maut tetap datang. Ya, orang bikin bangunan nggak ada selah, rapat, kenapa dirapetin nggak ada hawa? Malaikat jangan sampai masuk, mati dia. Mati juga. Maut nggak bisa dihindari sudah. Innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum, bakal menemui mereka. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahada, akan menyeret kalian kepada Allah yang Maha menyaksikan. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, Allah bakal balikin semua catatan amal. Tuh. Di situ catatan amal datang, kita nggak bisa komplain. Ya, di mana manusia melihat dosanya dan dia tahu layak dihukum. Itulah yang dikatakan yaumul hasrah, hari penyesalan. Wallahu a'lam bishawab.